Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan gua di Narzo Channel. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya, gua akan bahas suatu hal ya, dimana ini adalah kaitannya kenapa gua mengidentitaskan diri gua sebagai seorang pembelajar. Langsung aja ke poin yang pertama. Yang gua rasakan ketika gua mengidentitaskan diri gue sebagai seorang pembelajar, yang pertama gue mendapat benefit kalau misalkan gue ini pada dasarnya akan sangat membutuhkan suatu proses pembelajaran secara berturut-turut dan menerus hingga kapanpun itu. Nah, karena ya pada dasarnya kan kita hidup di dunia ini ya tidak lain juga akan mendapatkan suatu pembelajaran, dan pembelajaran itu akan didapat dari manapun sumbernya hingga kita sampai mati gitu kan ya, sampai kita tutup usia gitu. Dan salah satu patokan pertama kenapa mengidentitaskan diri sebagai seorang pembelajar menurut gua itu cukup penting. Dan sebetulnya seberapa penting yaitu terkait dengan hal ini adalah ketika kita masih muda, cuy. Ya. Menurut gue ini kalau misalkan kita mengidentitaskan dan kita secara sadar langsung meyakini bahwa kita adalah seorang pembelajar ya. Dan ketika saat muda kita meyakini hal itu, maka akan tercipta suatu pola pikir atau prinsip dalam diri kita di mana kita akan lebih serius untuk mencari berbagai pembelajaran dari berbagai sumber, dan kita akan senantiasa termotivasi dan juga merasa akan butuh gitu. Bagaimana pembelajaran itu harus didapat gitu. Setiap hari kita akan merasakan butuh gitu. Karena memang kita sudah mengidentitaskan diri sebagai seorang pembelajar. Nah, itu poinnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita dengan menerapkan identitas ini ya, mungkin gak bakal ada efek negatifnya sih, karena ya pada dasarnya belajar itu adalah suatu hal proses untuk kita mengetahui sesuatu ya, baik itu secara materi ataupun non materi gitu. Kita kan belajar ya, kita jadi tahu ilmunya gitu. Nah, ilmu yang kita peroleh itu kan bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita ya, dan secara tidak langsung kita pun demi hari kedepannya gitu kan ya, hari demi hari terus berlanjut ke minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahunnya kita kan akan menemukan proses diri kita sendiri itu yang membentuk jati diri kita yang semakin jadi gitu, dan kita semakin mengetahui bagaimana ilmu ini dibutuhkan. Dan dari yang gue rasakan adalah bahwa ilmu itu adalah suatu hal yang sangat amat ketika kita rasakan dan kita mengetahuinya secara lebih cukup mendalam gitu, dari berbagai sumber kita sudah mengetahui banyak hal terkait ilmu yang kita terima, dan secara tidak langsung kita akan merasa bahwa diri kita itu ya tidak ada apa-apanya, bahwa di luar sana itu masih sangat banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Kita merasakan semakin ketidaktahuan kita akan dunia ini gitu. Nah, itu yang pertama ya. Selanjutnya kita akan senantiasa merasakan butuh dan juga antusias untuk mempelajari suatu ilmu baru. Nah, itu guys. Makanya untuk mengidentitaskan diri kita sebagai seorang pembelajar itu menjadi penting. Dan ya ini gue sebenarnya cuma sebatas opini ya terkait dengan identitas ini ya, yang menurut gue ini akan memberikan efek positif ya, dampak yang sangat baik gitu untuk diri kita jika kita menerapkannya. Dan sebetulnya kalau misalkan gue pribadi juga ini, gue masih menerapkan hal ini di belum lama ya. Tapi gue sudah merasakan si dampaknya cukup signifikan gitu cuy. Ketika gue mengidentitaskan diri gue sebagai seorang pembelajar,
tiap harinya gue merasa kalau misalkan kalau gue gak apa ya, melakukan suatu hal yang sifatnya itu seperti pembelajaran lah, ya gue bakal ngerasa kok kayak ada yang kurang gitu dalam hari ini tuh ya, kok gue gak produktif gitu kan. Nah, salah satunya kayak ya ada pemikiran-pemikiran itulah. Sebetulnya berbalik dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat itu juga ya. Namun dari yang gue rasakan ya begitu cuy. Kita akan senantiasa antusias untuk belajar, untuk mencari ilmu, dan juga akan merasakan lebih butuh gitu cuy, untuk mempelajari suatu ilmu baru. Karena kita sudah tahu dan juga merasakan efeknya secara langsung gitu pada kehidupan kita sendiri. Ya, jadi secara singkat mungkin itu opini gue yang bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada koreksi silahkan aja di komen dan like jika kalian suka, share jika kalian merasa ini cukup bermanfaat, dan ya gitu, support untuk channel gue, kalian bisa tekan tombol subscribe ya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.